warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, mahasiswa sekalian. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan pada Pak Ibnu atas kehadirannya karena ikut bergabung, telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan, ikut bergabung dan akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Ini merupakan pertemuan yang kedua sebenarnya. Kemarin kita sudah pertemuan juga, ini khusus untuk mahasiswa. Jadi kepada mahasiswa tingkat 1, 2, dan 3. Nah ini untuk program CBT ini merupakan aplikasi yang akan digunakan pada ujian UTS dan UAS Poltekkes Kemenkes Riau. Nah mungkin untuk tingkat 1 itu merupakan hal yang baru. Yang baru di Poltekkes, mungkin di tempat lain, mungkin di SMA-nya dulu sudah melaksanakan ujian CBT juga. Tapi alangkah bagusnya kita mengikuti ini, CBT dengan baik, mana tahu ada perbedaannya. Kemudian untuk yang tingkat 2 dan 3 ini merupakan suatu pengulangan, istilahnya mereview apa yang sudah dilakukan pada semester sebelumnya. Nah, adapun nanti tata cara kita melaksanakan Zoom meeting ini, pada peserta nanti boleh bertanya langsung kepada pembicara yaitu Pak Ibnu. Nah, kemudian yang peserta lain harus memute-kan supaya jangan terjadinya tumpang tindih atau trouble suaranya. Jadi mute-kan, kemudian kalau bertanya unmute-kan, itu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Ibnu untuk kita berikan waktu dan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya nanti kepada mahasiswa kita semua tentang penggunaan CBT di Poltekkes Kemenkes Riau. Nah, kepada Pak Ibnu, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Siang, Pak. Saya sebenarnya dosen keperawatan, tapi sekarang lagi tugas belajar mengambil program S3 atau dokter di Universitas Indonesia. Jadi sekarang posisinya ada di Jakarta. Mungkin mahasiswa secara langsung belum pernah ketemu saya, terutama yang tingkat 2, tingkat 3, karena memang saya tidak berada di Poltekkes Riau. Nah, untuk mahasiswa yang jurusan perawatan tingkat 2 dan tingkat 3, sebelumnya kan sudah pernah menggunakan ini waktu ujian akhir semester. Mahasiswa tingkat 1 jurusan gizi sebagian juga ada yang menggunakan aplikasi ini untuk ujian akhir semester. Mungkin kalau yang mahasiswa kebidanan sama sekali belum pernah menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru juga. Mungkin waktu di tingkat pendidikan sebelumnya atau di SMA sudah pernah juga menggunakan aplikasi yang semacam ini, atau mungkin tidak persis mungkin ya. Jadi bagi anak yang mahasiswa yang keluaran, ya katakanlah yang baru-baru, saya yakin sudah menggunakan sebelumnya aplikasi ini. Untuk panduan penggunaan di e-learning kita itu saya sudah menempatkan panduan CBT ini di course CBT. Dan saya sudah 2 kali atau 3 kali membuat pesan kepada seluruh user untuk membuka course panduan CBT ini. Karena di sana sudah saya tempatkan panduan CBT baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen. Saya juga mempersilakan saja kalau melihat juga yang panduan untuk dosen, supaya mahasiswa juga mengerti apa yang dikerjakan oleh dosen. Dan dosen juga mengerti apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Aplikasi komputer based test ini bisa dibuka dengan menggunakan komputer atau laptop. Bisa juga menggunakan
smartphone atau ponsel Android. Jadi ingat cuma bisa Android, tidak bisa iPhone. Jadi iOS itu tidak bisa. Kemudian kalau laptopnya itu yang keluaran Apple seperti MacBook Air itu juga tidak bisa. Jadi hanya bisa yang berbasis OS Windows. Dan kemudian HP-nya yang Android. Sekarang pertanyaan saya, apakah, oh ya saya menyebutnya anak-anak atau adik-adik saja ya. Ya saya memang umur sudah tua juga ya, tapi semangat masih muda, semangat masih sama seperti anak-anak atau adik-adik semuanya. Apa sekarang ini sudah sambil menggunakan HP atau laptop? Karena kita langsung mempraktekkan, kita langsung menggunakan aplikasi ini. Bagaimana? Coba ada yang mewakili menyampaikan apakah sudah menggunakan atau membuka PC-nya atau membuka HP-nya? Sudah, Pak. Dan apakah Sudah, Pak. sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Aplikasi Play Exam Browser ini sudah diinstal di HP-nya bagi yang menggunakan HP? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi kalau mau yang gratis, karena bukan gratis ya, itu sudah dibeli oleh Poltekkes, tinggal di-download di e-learning. Tapi kalau mau yang langsung dari Play Store juga bisa di Play Store, tapi tentu dikenakan biaya. Kalau nggak salah sekarang itu biayanya 3.900. Jadi kalau mau yang gratisan tinggal download saja di sistem e-learning kita. Kalau sudah, kita langsung buka URL dari CBT kita di https exam.pkr.ac.id. Saya bagikan saja ini ya, saya screen ya. Ya, sekarang sudah lihat ya. Ini saya sudah login yang sebagai administrator. Kalau sebagai administrator ini saya bisa lihat, sebentar, ini logout karena ini udah saya buka dari tadi. Hah? Ya, sebentar. Nah, saya sebagai administrator saya bisa melihat semua peserta atau semua mahasiswa dan dosen, saya bisa lihat siapa saja. Ini misalnya saya perlihatkan yang jurusan gizi misalnya. Ini akan tampil semua yang sebentar, salah ini ya. Ini semua yang jurusan gizi saya bisa lihat ada berapa banyak ya. Kemudian jurusan keperawatan. Ini semua yang keperawatan baik mahasiswa maupun dosen saya bisa lihat. Sebentar, ini ada di sebentar. Kemudian mahasiswa kebidanan saya bisa lihat semuanya. Dosen tampilannya juga seperti ini, jadi dosen juga bisa melihat kalau ketika berlangsungnya ujian. Anda adik-adik semuanya sudah login ke dalam sistem ini? Bisa menjawab, Pak. Belum, Pak.
username daripada mahasiswa adalah NIM dari mahasiswa, dan passwordnya juga NIM. Sebetulnya password ini bisa dirubah, tetapi kemarin kami dari pertemuan kemarin kami sepakat mahasiswa tidak bisa mengubah passwordnya sendiri. Jadi kalau misalnya lupa atau ingin diubah, hubungi saja bagian IT di Direktorat Lantai 3 itu. Jadi ingat ya, username-nya adalah NIM, password-nya juga NIM. Nah, jika ingin lupa atau ingin mengubah password, bisa menghubungi bagian IT. Ini saya kasih contoh, saya logout dulu. Buka di PC-nya atau laptopnya, atau ketika membuka Android, ketikkan di sana, di HP Android itu harus lengkap, https://exam.pkr.ac.id. Kalau kita menggunakan PC atau laptop, akan tampil seperti halaman ini. Tetapi kalau menggunakan Android tentu berbeda ya, karena Android itu layarnya lebih kecil dan aplikasinya dibuat tersendiri. Logo Poltekkes ini akan berada di bagian atas di ponsel Anda. Pada PC tinggal klik login, pada Android lanjutkan. Bagaimana? Apakah Anda sudah login? Sudah, Nah, Pak. kita Sudah, Pak. Kalau Anda sudah login, Anda akan melihat sudah ada soal. Kepada mahasiswa tentu langsung mempraktikkan ini. Jadi Anda akan melihat dua buah, bukan soal ya, maksudnya tes ya. Di sini ada latihan ujian CBT 1 dan latihan ujian CBT 2. Ya silakan Anda mempraktikkan. Yang ujian CBT 1 aja dulu. Ini seperti ini saya kasih contoh. Saya juga ikut. Kita klik mulai tes. Dan ya konfirmasi dan mulai. Kita klik. Ini yang CBT 1 ini tidak saya berikan token. Nanti yang kedua baru ada token. Nah, tinggal dikerjakan. Ya, ini misalnya pertanyaan yang pertama, ya perlu disampaikan bahwa setiap mahasiswa urutan pertanyaan itu atau urutan soal itu tidak sama. Jadi soal nomor 1 di mahasiswa yang pertama itu bisa jadi soal nomor 10 di siswa yang sebelahnya. Kemudian urutan jawaban ini juga tidak sama. Jadi bisa jadi bagian pertama ini pada Anda, pada yang lain itu adalah di bawah. Jadi kalau saudara itu ujian tidak perlu melihat teman karena memang pertanyaan dan urutan jawaban yang ada di layar masing-masing Anda itu tidak sama. Ini kita pilih, misalnya, kemudian klik selanjutnya. Ya, ini sudah muncul soal nomor 2. Jika kita ingin tahu soalnya itu ada berapa, misalnya lupa, tinggal klik daftar soal. Untuk latihan ini cuman dibuat 5 pertanyaan. Kemudian untuk waktunya, waktu ini yang untuk soal ini karena soalnya cuma 5 di setting. PT ini satu soal itu kita punya kebijakan waktu satu soal adalah antara 1 sampai 2 menit, 1,5, 2 menit, ya tergantung dari mata kuliah itu tingkat kesukaran soal juga.
mungkin satu soal ada yang 3 menit, tapi rata-rata mungkin cuma 1 sampai 2 menit. Jika nanti setelah sekarang exit exam ya, jadi bukan setelah wisuda, tapi sebelum wisuda Anda melakukan uji kompetensi. Uji kompetensi itu satu soal 1 menit. Jadi dengan menggunakan CPT dari awal untuk UTS, UAS, Anda nanti akan terbiasa ujian menggunakan CPT untuk uji kompetensi. Untuk waktu bisa dilihat di bagian kanan atas, ini waktunya tersisa tinggal 7 menit 21 detik. Jadi ini waktu akan bergerak terus sehingga Anda harus berpikir cepat dan bertindak cepat. Ujian ini bisa disetting ketika waktu habis, Anda akan terlog out otomatis. Tapi bisa juga oleh dosen disetting tidak terlog out otomatis. Jika waktunya habis, kalau disettingnya log out otomatis, Anda akan otomatis log out dari, walaupun tanpa menekan tombol logout yang di sini, walaupun tanpa menekan ini, Anda akan otomatis terlog otomatis. Anda tidak bisa lagi mengerjakan soal. Jadi ini tidak biru lagi, sudah abu-abu. Ini misalnya dijawab, kemudian lanjut. Ini kemudian soal yang ketiga sudah dipilih, kemudian soal yang keempat, ini misalnya dijawab. Nah, karena ini soalnya hanya 5 pertanyaan, pada pertanyaan kelima ini sudah muncul yang tombol yang berwarna kuning untuk menghentikan tes. Ini misalnya kita jawab, kita pilih, nah kemudian klik konfirmasi hentikan tes. Akan muncul halaman seperti ini. Nah, di bagian atas sudah ada selamat, semua pertanyaan sudah dijawab. Tapi kalau belum dijawab, di sini akan muncul peringatan bahwa masih ada pertanyaan yang belum dijawab. Kemudian juga disampaikan di sini tes tidak dapat diulang kembali. Pastikan Anda telah menyelesaikan semua tes sebelum menghentikan tes. Tentang saya mengerti dan kemudian klik. Ini saya mengerti dan akan menghentikan tes. Nah, klik selesai dan hentikan tes. Nah, jika sudah dikerjakan, begini tampilannya. Ini pertanyaannya ada 5, ya tadi saya asal menjawab saja, saya dapat skornya 3 dari 5 pertanyaan. Inilah skor saya, 3. Dan ujian yang CPT yang pertama ini tidak bisa lagi dikerjakan. Ini sudah putih saja. Yang bisa dikerjakan yang ini, yang kedua. Nah, anak-anak atau adik-adik semuanya, apakah sudah menyelesaikan tes ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dosen atau kami bisa melihat apakah Anda itu sudah mengerjakan, selesai atau tidak, dengan di menu yang dosen ini ada menu monitoring test. Ini yang latihan ujian CPT 1 ya. Ini kami bisa melihat sekarang ini ada yang mengerjakan 160 mahasiswa sekarang yang mengerjakan. Ini kan ada beberapa halaman ya. Pokoknya totalnya itu setiap halaman ada 40, di sini totalnya ada 160 data.
Jadi 160 yang mengerjakan. Perhatikan tampilan warna ini menunjukkan jika warnanya hijau itu dengan lebih dari 70%. Yang kuning itu ya sekitar 5%, merah berarti kurang dari 50%. Pada monitoran tes ini, kami bisa lihat di status ini Anda sudah selesai dan datanya tersimpan. Ini tampilannya begini, ini selesai dan sudah tersimpan. Coba saya lihat, ada nggak yang belum. Nah, ini seperti ini. Kalau ini ya, ini bagian ini juga selesai dan sudah tersimpan. Saya ingin lihat apakah ada yang belum ada. Nah, ini kalau statusnya dikerjakan, ini sedang mengerjakan itu, atau belum menaikkan mengklik tombol hentikan konfirmasi hentikan tes. Di layar monitor dosen atau pengawas ini akan terlihat seperti ini, sedang dikerjakan. Nah, jika tampilannya seperti ini, selesai dan tersimpan, di sebelah sininya, di sebelah ini akan terlihat kalau dosen itu memberikan kebijaksanaan, misalnya mau diulang, bisa langsung diklik ulangi tes, Anda bisa lanjut lagi. Atau sedang dikerjakan, dosen atau pengawas bisa memberikan tambahan waktu pada saudara, atau juga bisa menghentikan dan menyimpan. Jika data telah tersimpan atau Anda telah mengklik tombol konfirmasi, kami itu bisa melihat, dosen itu bisa melihat hasil daripada saudara itu satu persatu. Bentar, ini yang latihan pertama ya. Nah, kami bisa lihat, ini misalnya ya, ini misalnya saja, yang nama yang paling atas, kami bisa lihat. Nah, dan hasilnya ini kami bisa cetak. Nah, inilah hasil tadi yang saya tunjukkan satu orang. Ini jumlah soal ada 5. Jawab benarnya ini kan sebetulnya soal ini adalah soal mata kuliah pendidikan Pancasila. Mungkin ada yang sudah tak belajar lagi, mungkin sudah lupa ini. Tapi bagi yang tingkat 1 mungkin sedang fresh mempelajari ini. Ini sebetulnya pertanyaan untuk mata kuliah Pancasila. Saya sengaja buatkan Pancasila karena ini dipelajari oleh semua prodi, semua jurusan, bahkan semua perguruan tinggi. Tetapi kalau dibuatkan contoh soal yang spesifik, sementara Anda itu dari 3 prodi yang berbeda. Ini untuk hasil user. Nah, ini seperti ini. Ini misalnya ya, ini kan saya menyalakan printer, saya bisa mencetak, ini hasilnya bagaimana. Inilah nanti hasilnya kalau dicetak. Tapi ini kita tidak. Saya mau menunjukkan menu hasil dari atau jawaban peserta. Untuk pilihan, kami bisa lihat dari menu hasil tes peserta. Untuk yang CBT yang tadi, latihan CBT 1, kami bisa lihat hasil semua peserta ini warna hijau ini berarti nilainya di atas 70%. Data
ada 72 mahasiswa yang mengerjakan. Tapi lihat Enggak penuh juga. ya, yang ikut acara ini hampir 500, tapi yang ikut mengerjakan ini 172. Tidak menggunakan berarti ini. Coba dilihat di monitoring test lagi, apakah ada yang statusnya masih sedang mengerjakan. Latihan ujian segitu satu. Nah, ini masih ada yang statusnya dikerjakan. Ya mungkin saya menduga ini memang sedang mengerjakan, tetapi kalau sudah selesai tidak melanjutkan, misalnya ini dosen ya, ini sekali untuk dosen atau pimpinan ini mau melihat ini, mau monitoring, kemudian ingin menghentikan, ini saya kasih contoh. Ini satu, hentikan. Nah, ini sudah hentikan, mahasiswa tidak bisa lagi melanjutkan itu. Kalau sudah diklik, hentikan ini. Ini saya kasih contoh satu lagi, mahasiswa yang ini dihentikan. Ya, hentikan tes. Jika mahasiswa itu belum selesai atau belum dihentikan, data dan nilai mahasiswa ini, data hasil ujian ini belum masuk ke jawaban peserta dan hasil peserta. Tetapi di monitor ini terlihat. Nah, jika ujian sudah selesai, ada waktunya habis, mahasiswa belum selesai, akan tampil juga seperti ini. Sedang dikerjakan. Nah, dosen atau pengawas atau siapa yang ditugaskan itu bisa menghentikan semuanya dengan mengklik ini, hentikan dan simpan semua. Ini informasi ini sekalian bukan untuk mahasiswa sebetulnya, tetapi ini sekalian saya memberitahu dosen dan pimpinan yang juga hadir dalam ini bahwa selama jantung dilihat ini monitoring. Kemudian kalau waktu sudah habis, tetapi mahasiswa masih ada yang datanya belum tersimpan, itu bisa dengan satu-satu dihentikan dan simpan, bisa sekaligus untuk satu halaman sekaligus. Jadi diklik saja bagian atas ini diklik, kemudian hentikan dan simpan semua. Hentikan dan simpan semua ini bukan untuk seluruh peserta ujian, tetapi hanya untuk satu halaman ini saja. Satu halaman ini kan ada 40 data. Jadi untuk halaman berikutnya, ya dipindahkan halaman berikutnya, lihat siapa yang belum, dicentang lagi, kemudian hentikan dan simpan. Ini untuk yang latihan ujian CBT yang pertama. Nah, langsung aja kalau ada yang ingin menanyakan, ada yang ingin tanya mahasiswa atau mungkin ada dosen yang hadir pada kesempatan ini. Karena kalau untuk mahasiswa ya cuma begini saja. Muncul ketika login cuman daftar tes yang ada. Beda dengan kami yang dosen ini. Kalau kami yang dosen itu menunya banyak. Sementara mahasiswa itu cuman login, yang ada di halaman di PC laptopnya itu hanya daftar tes. Bagaimana? Ada untuk yang latihan ujian CBT yang pertama ini? Ini yang kedua ini saya buat berbeda. Yang kedua ini ada token ujian. Ini jika Anda ingin mengerjakan ini tokennya saya buat 1, 2, 3, 4. Jadi harus diisikan. Jadi kalau ujian dosen memberikan token,
harus diisikan. Dosen nanti akan membagikan melalui grup bahwa ada token ujian, isikan tokennya, dan kemudian konfirmasi dan mulai. Sama seperti tadi, soal ini sebetulnya soal ilmu mata kuliah gizi dan diet untuk jurusan keperawatan. Ya memang Anda itu ada yang dari kebidanan, dari jurusan gizi mungkin tidak sama mata kuliah. Tetapi walaupun berbeda prodi, pasti semuanya ada mempelajari mata kuliah. Itulah pertimbangannya, makanya soal ini saya gunakan mata kuliah ilmu gizi. Ini misalnya, ya kita jawab ya. Sama seperti tadi, jawab. Nah ini misalnya soalnya banyak, terus Anda kehabisan waktu, kemudian langsung aja ke ujung. Ini misalnya ya, klik, kemudian Anda mengklik ini. Nah inilah bedanya dengan yang tadi. Kalau masih ada pertanyaan yang belum dijawab, maka di sana peringatan ini yang dengan latar yang berwarna merah. Masih ada 2 pertanyaan yang belum dijawab. Dengan peringatan teks tidak dapat diulang kembali, pastikan Anda sudah menyelesaikan semuanya. Nah, jika Anda ingin menyelesaikannya, klik tombol ini. Klik sini untuk kembali ke halaman tes. Oke lah, ini jadi kita selesaikan. Ini ada yang belum dijawab. Ini yang salah aja saya jawab ya. Kemudian berikutnya. Nah ini dengan demikian dilihat lagi di daftar soal. Ini kebutuhannya cuma 5. Kalau soalnya itu banyak, pada kenyataannya nanti Anda UTS itu mungkin soalnya antara 30 sampai 40 soal. Pas mungkin lebih banyak lagi. Sehingga kalau soalnya banyak, ini akan kelihatan ini banyak. Dan Anda bisa lihat mana yang misalnya belum dikerjakan, atau Anda ragu ingin mengganti jawaban. Misalnya tadi merasa ragu yang jawaban yang pertama, lihat kembali. Anda bisa menggantinya. Jadi Anda ganti, bisa. Bukan tidak bisa ya, bisa diganti kembali. Kalau mungkin pengalaman sebelumnya waktu UAS, ada yang mengatakan tidak bisa memperbaiki, itu bukan tidak bisa, tetapi waktunya yang habis. Jadi ketika ujian, Anda harus perhatikan jam dan perhatikan jam di server di sebelah kanan ini. Kebetulan yang sekarang ini saya setel 15 menit, walaupun pertanyaannya hanya 5. Jadi ini satu soal 3 menit. Kalau pertanyaannya seperti ini, yang soalnya aja pendek, jawaban juga pendek, mungkin satu soal 1 menit pun bisa. Tapi nanti pada ujian sesungguhnya ada yang pertanyaannya saja sepanjang ini gitu, 5 baris pertanyaannya. Membacanya aja mungkin 1 menit lebih. Belum lagi mikir jawabannya. Jadi itulah pertimbangannya dosen itu memberikan waktu antara 1 menit, 2 menit, atau mungkin 3 menit satu soal. Jadi kalau ada Anda ragu, misalnya nih yang nomor 4, ini nomor 4 ragu, tadi apa sih yang dijawab? Anda mau ganti yang lain, bisa. Atau 3 ini ragu, mana sih? Inilah, mungkin ganti. Nah, jika sudah semuanya sudah, nah tadi yang ada peringatan masih ada yang belum jawab, sekarang sudah berganti. Selamat, semua pertanyaan sudah dijawab. Nah, Anda harus mengklik ini, barulah tombol selesai ini bisa. Anda harus mengklik ini. Kalau tidak diklik, ini tidak bisa dipencet. Ini harus diklik. Saya mengerti dan akan menghentikan tes. Jadi ini kalau di dalam praktek di rumah sakit itu seperti inform consent lah ya. Bahwa Anda sudah diberitahu dan kemudian Anda mengerti dan kemudian mengambil tindakan sesuai dengan yang sudah
informasi yang Anda dapatkan. Jadi klik selesai dan hentikan tes. Ini tadi ada 2 tes, karena sudah dikerjakan semuanya. Tes itu selesai. Nah, ini saya mengerjakan, saya sendiri yang bikin soal ini, lihat nih, saya dapat 0 ya, tidak ada yang benar ya, karena tadi ada mungkin yang benar saya ganti. Nah, bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya Ini ada pertanyaan dari Pak Ibnu dari mahasiswa. Ya, ya. Ada beberapa, kayaknya mahasiswa di chat aja dia bertanya. Sebenarnya boleh langsung, kalau misalnya mau bertanya boleh langsung ya, mahasiswa sekalian. Yang di sini dari Suci, nama saya Suci Rahmawati Pak, dari Prodi 3 Keperawatan, tingkat 1A. Misalnya Pak, kita sedang mengerjakan tes, tiba-tiba jaringan hilang. Apakah hasil yang kita kerjakan sebelumnya masih tetap ada, atau ngulang dari awal lagi? Nah, itu jawab dulu itu Pak Ibnu. Mungkin ada lagi 2 pertanyaan lagi. Ya, satu persatu aja. Satu Pak. Jadi kalau misalnya jaringan hilang atau listrik padam, nah, apakah padam di rumah pakai PC, kemudian PC-nya mati, atau towernya yang mati ya. Jadi artinya terputus dengan server CBT. Ketika Anda login lagi, itu Anda bisa melanjutkan kembali. Dan tidak hilang ya. Ini kita lihat yang jadi tidak, apa yang sudah dikerjakan itu tidak hilang. Ini misalnya dijawab berapa, di sini akan kelihatan, di monitoring ini akan kelihatan. Jadi kalau misalnya waktu tes itu masih panjang, ya tinggal dilihat Anda mati lampunya tadi berapa menit ya. Bisa menghubungi pengawas atau dosen. Ya dosen kan bisa lihat kalau Anda itu sudah menyelesaikan berapa pertanyaan. Ini seperti yang saya sorot ini kan baru mengerjakan 2 dan statusnya sedang dikerjakan. Ini bisa jadi Anda itu mengalami seperti yang ditanyakan itu. Bisa jadi kejadiannya adalah mati lampu atau putus jaringan di tempat mahasiswa. Jadi statusnya ini masih dikerjakan. Kalau waktu ujian itu masih ada, ya login bisa melanjutkan. Sudah dikerjakan, ini ada di sini. Ini yang berapa hasil skor Anda itu ada. Karena Anda mengerjakan tugas, tes ini bukan di atau di laptop Anda gitu. Anda cuma sebagai klien, semuanya itu ada di server. Jadi data itu tersimpan di dalam database. Kalau waktunya masih ada, Anda bisa lanjutkan. Kalau waktunya misalnya habis, dosen atau pengawas kan tinggal bisa nih klik tambah waktu. Yang nih Anda ditambah waktu. Tadi mati lampunya 15 menit. Ya bisa ditambah 15 menit lagi. Nih, tambah. Jadi jangankan waktunya yang mau ditambah ya. Dosen kalau mau pun bisa ini. Ini kan ini tadi kan sudah selesai nih. Dosen pun bisa maksudnya diulang pun bisa ya. Jadi yang seperti ini. Nah, ini contohnya, ini kan saya sendiri nih. Sekarang kalau ada pertanyaan yang diulangi tes, nanti contohnya saya sendiri, nah muncul lagi biru lagi. Bisa lagi nih ujian. Nih. Jadi dosen atau kalau mahasiswa itu perlu diulang ya tinggal diklik saja ini. Diklik tadi ulangin. Tidak ada masalah. Bisa. Bagaimana Pak Adi? Apakah itu cukup menjawab? Jadi pokoknya kalau mati lampu atau putus ke hubungan dengan server, apa yang Anda kerjakan itu tidak hilang. Karena yang dikerjakan itu adalah di server, bukan di perangkat Anda. Yang dikerjakan itu di server. Dan database server. Dan kami pengawas atau dosen itu bisa melihat. Ini data di monitoring test
Jadi kalau bicara teknis komputer, ini masuk di dalam tabel log ini ya, log daripada hasil itu, tes log. Jadi tabel yang catatan daripada tes. Kalau sudah diklik hentikan tes atau dosen yang mengklik hentikan dan simpan, maka data Anda itu akan berpindah kepada yang tabel yang tes resultnya yang sudah hasil, bukan yang log tes, tetapi yang sudah masuk ke dalam tabel yang hasil. Jadi tidak akan terjadi kekeliruan bahwa Anda sudah mengerjakan kemudian mati lampu atau putus jaringan, kemudian Anda masuk kemudian jadi hilang, tidak, karena yang dikerjakan itu adalah di server Anda cuma sebagai klien. Terputus Mungkin di sini hubungan Pak antara Ibnu klien yang perlu dipertegas Pak Ibnu, kalau misalnya dia di tengah jalan baru mengerjakan soalnya baru setengah, mati lampu, kemudian lama lagi nyala lampunya, ya otomatis mahasiswa menghubungi dosen bersangkutan ya Pak Ibnu ya. Oh iya pastilah. Kalau sampai lama ujiannya misalnya kita kan kalau soalnya 30 paling-paling ujiannya itu soal waktunya 60 paling lama atau hanya 45. Kemudian padam lampunya 45 menit. Sudah pasti waktunya. Jadi kalau waktunya habis ya dosen bisa membuat tes baru atau tinggal mengklik ini aja pengawas. Siapa itu mahasiswanya menghubungin, tinggal klik ini aja. Nah, bisa lagi mau ujian lagi. Kan tes yang baru. Di waktu yang ya ini misalnya ujian jam 8 sampai jam 9, kemudian setengah 10 ada ujian lagi. Kan tidak mungkin diulangi tes pada itu karena ada lagi ujian mata kuliah yang lain. Nanti dibuatkan tes jam 14 misalnya, atau jam 1 siang atau jam 2 siang dibuatkan lagi tes. Jadi solusinya begitu. Kalau mati lampunya atau terputusnya hubungan dengan server itu sampai masuk ujian yang berikutnya. Jadi tidak mungkin diulangi tes yang ini karena ada lagi tes yang berikutnya. Begitu Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Jadi udah jelas bahwa kalau mati lampu kita harus menghubungi cepat. Kemudian bisa jadi jaringan juga bermasalah Pak Ibnu ya. Jaringan bermasalah bisa jadi susah juga, baru setengah kemudian jaringan hilang tiba-tiba. Memang solusinya adalah kita harus menghubungi dosen yang bersangkutan ya Pak Ibnu ya. Ya betul. Baik, ini ada lagi Pak Ibnu ya, pertanyaan berikutnya dari Aisyah N. Fitri. Izin bertanya Pak, berarti aplikasinya tidak harus di-download jika di laptop atau bisa menggunakan web saja Pak, karena aplikasi tidak dapat diinstal ya. Kalau menggunakan laptop atau PC ya komputer besar, itu nggak perlu install aplikasi, itu cukup memakai browser yang ada. Seperti yang sudah bawaannya Windows itu ada Internet Explorer, atau kita install Firefox, atau ada Chrome, Opera misalnya, ya tinggal menggunakan yang ada saja. Sebetulnya ada aplikasi khusus yang untuk sama seperti yang di HP itu. Ada juga saya taruh di yang sistem itu yang di panduan CBT itu ada. Tetapi itu tentu cocoknya kalau ujiannya itu di laboratorium komputer. Terus terang aja saya tidak yakin mahasiswa mau menginstal itu gitu. Aplikasi yang khusus itu tadi untuk komputer sendiri. Ya belum tentu juga Anda mengerti itu caranya karena ada ini saya kalau berbagi ini harus ini stop dulu yang ini ya. Ya, stop dulu. Saya stop yang ini. Ya. Nah, ini saya tunjukkan ini ada aplikasinya yang di komputer saya sudah saya install. Bentar, ini saya buka dulu. Baru saya bagikan lagi ya. Nah, ini saya tunjukkan. Ada aplikasinya. Ini yang Play Exam ini. Browser yang untuk komputer Windows. Jadi saya ulangi ini hanya komputer yang berbasis operating sistemnya Windows. Kalau ada yang memakai Linux sendiri, Linux sekalipun, ada mungkin pakai Ubuntu, memakai apalah gitu, Deepin, memakai Linux Mint, Linux apa itu tuh yang di komputernya atau laptopnya tidak bisa. Jadi hanya ini untuk yang berbasis Windows.
ada yang memakai MacBook itu dari Apple, itu juga tidak bisa. Ini kan kelihatan ya semuanya, Pak Ari juga lihat ya. Ya, benar ya. Nah, ini aplikasi yang khusus di komputer Windows. Ini kalau saya klik, coba aja saya klik ya. Kelihatan nggak di sana ya? Kelihatan nggak Pak Ari? Ya, kelihatan saya ini. Nah, Oh, ini masih itu ya? Nah, ini terlihat nggak? Enggak, ini enggak. Oh. Ya, tapi saya juga tidak bisa juga apa namanya, mau untuk share gitu, karena ketika aplikasi ini dijalankan itu enggak ada lagi yang kelihatan tombol apapun di layar ini. Makanya ini cocoknya untuk di laboratorium komputer. Jadi yang ada itu tinggal halaman login saja, enggak ada lagi tuh yang tombol start dan lain-lain, itu tidak ada. Jadi begitu kalau dijalankan ini, Pak. Iya. Jadi memang kalau aplikasi khusus ini tidak ini sudah ini ya. Ini sudah keluar saya dari yang tadi itu. Iya. Nah, ada bagaimana? Apakah yang tanya itu cukup menjawab, Pak? Ya memang kalau untuk yang perlu di-download itu di aplikasi di Android ya Pak Ibnu ya. Tapi kalau untuk di laptop sebenarnya kita ada di web kita ya kan, exampkr.ac.id ya kan. Nah, itu aja ya. Ya, tinggal pakai browser yang ada. Ya. Apakah Internet Explorer, apakah Chrome atau Firefox atau Opera? Apa yang ada?